Meskipun terlihat kewalahan, pada akhirnya Yiling dan Yinmei berhasil melewati setiap rintangan. Di saat Yiling sedang melontarkan semua kekesalannya pada rintangan yang disiapkan oleh Kaisar Kuno Surgawi, tiba-tiba Yinmei memanggilnya bersamaan dengan dia yang menunjuk ke arah depan. Ternyata tanpa disadari saat ini mereka telah sampai di tempat tujuan. Bahkan tepat di depan mereka sekarang ada sebuah danau, dan menurut Pak Tua itu merupakan danau reinkarnasi yang bisa menciptakan tubuh reinkarnasi. Bahkan semua item abadi yang berakar dari danau tersebut bisa digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan apapun. Melihat semua itu, Yiling benar-benar sangat senang karena akhirnya semua usahanya tidak sia-sia. Sekarang takdir sudah berpihak padaku, jadi apa yang bisa dilakukan Gusangga padaku, ucap Yiling. Ingin langsung pergi, Yiling meminta Yinmei untuk menunggunya di sini. Tetapi sayangnya, merasa bahwa kalau tugasnya benar-benar telah selesai, Yinmei mulai menunjukkan sikap aslinya karena daripada menunggu dia ingin pergi juga. Pastinya hal itu benar-benar membuat Yiling terkejut. Namun Yinmei sama sekali tidak peduli dan terus mengatakan beberapa hal pada Yiling. Apakah kau benar-benar tidak mau berbagi padaku? Apakah kau benar-benar menyukaiku? Tanya Yinmei dengan senyum di wajahnya yang menambah keterkejutan Yiling. Melihat perubahan sikap Yinmei, Pak Tua akhirnya sadar bahwa tampaknya selama ini Yinmei adalah orang yang telah mengelabuhi mereka, dan meskipun Yiling masih saja belum bisa mempercayai itu, tanpa repot-repot menyembunyikannya, Yinmei akhirnya mengaku bahwa dari awal dialah dalang di balik semuanya dan bukan Shiling. Tak menyangka bahwa dirinya benar-benar telah dikhianati, Yiling mencoba mencari tahunya yang langsung dijawab, "Jika otakmu itu tidak penuh nafsu pada wanita dan uang, mungkin kau takkan tertipu. Karena itulah aku memanfaatkanmu." Benar-benar sangat marah, tanpa berbasa-basi lagi Yiling segera menyiapkan salah satu tekniknya dan langsung menyerang untuk membunuh Yinmei. Namun dengan santainya, Yinmei yang masih berdiri di tempatnya dengan senyum di wajahnya, dia hanya mengatakan, "Aku lupa mengatakan padamu, lawanmu bukanlah aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, di detik berikutnya tiba-tiba sebuah tangan raksasa emas langsung menghantam Yiling karena ternyata saat ini Gusangga telah berdiri di depan Yinmei untuk melindunginya. "Kerja bagus Yinmei," ucap Gusangga memujinya sebelum akhirnya dia kembali mengalihkan pandangannya ke arah Yiling yang ternyata masih bisa selamat setelah menerima serangan miliknya. Melihat sosok Gusangga, Yiling mulai mengingat kembali kenangan-kenangan sebelumnya yang mana ternyata semua itu adalah skenario yang telah dirancang oleh Gusangga, sehingga kali ini dia benar-benar sangat marah sekaligus ngeri dengan tipu muslihat Gusangga yang bisa mempermainkan semua orang di telapak tangannya. Tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini hanya memiliki peluang kecil menang menghadapi Gusangga, Yiling akhirnya bertanya pada Pak Tua apa yang harus dia lakukan. Menanggapi itu, Pak Tua lantas memberikan saran agar sebaiknya mereka mengulur waktu sembari mereka mencari sesuatu karena mungkin Kaisar meninggalkan sesuatu yang akan bisa membantu mereka. Berusaha mengulur waktu, Yiling kemudian mencoba bertanya apa tujuan Gusangga melakukan semua itu. Bahkan dengan konyolnya dia berkata mungkin mereka bisa bernegosiasi untuk bekerja sama dengan alasan bahwa jika dia dibunuh, siapa lagi yang akan disalahkan menjadi penerus seni demonik. Namun sayangnya Gusangga yang sudah tahu tentang niat Yiling hanya bisa tersenyum setelah mendengarnya. Dan di saat itu juga akhirnya notifikasi dari sistem muncul yang isinya tentang perintah untuk membunuh putra keberuntungan Yiling dengan imbalan 3.000 poin keberuntungan dan 15.000 poin takdir serta hadiah tambahan. Sadar bahwa negosiasi gagal, Yiling segera memanggil dua makhluk buasnya, seekor ular hitam dan burung phoenix.
Namun di detik berikutnya, kedua panggilannya itu langsung hancur setelah menerima serangan dari Gusangga yang menggunakan kekuatan dari Heavenly Dao. Bahkan di saat keterkejutannya itu, Gusangga sudah mendekat dan melepaskan sebuah tendangan dengan lututnya tepat ke arah wajah Yiling yang langsung menghempaskannya ke belakang. Masih bisa selamat, Yiling yang terpojok pada akhirnya meminjam kekuatan dari Pak Tua dan dia mencoba mendekat untuk menyerang. Melihat itu, Gusangga segera mengeluarkan tombak Bahuang Demon Halberd yang mana ayunan ringannya kembali menghempaskan Yiling. Namun karena sebelum terkena serangan Pak Tua sudah memperingati Yiling untuk menggunakan kartu asnya, Yiling bisa menyelamatkan dirinya. Meskipun berhasil selamat, Yiling hanya bisa terkejut karena bahkan kartu asnya yaitu armor suci yang katanya bisa menahan serangan sebagian besar kultivator di ranah Sekte Trail sama sekali tidak mampu menahan serangan Gusangga. Apakah itu kartu terbaikmu? Mari kita lihat berapa kali lagi kau bisa menahannya, ucap Gusangga yang membuat Yiling mulai panik dan pada akhirnya hanya bisa berteriak-teriak menyuruh Pak Tua untuk memanggil Kaisar Kuno Surgawi agar bisa menyelamatkan dirinya. Tak peduli dengan semua ocehan Yiling, Gusangga sekali lagi mendekat untuk menyerang dan di saat keputusasaan itulah akhirnya orang yang diharapkan muncul yang langsung mengirim Gusangga mundur ke belakang. Kuda-kuda kecil, kau benar-benar membuatku sangat kecewa, ucap orang tersebut yang tak lain adalah Kaisar Kuno Surgawi. Kemunculan sang kaisar pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut, berbeda dengan Gusangga yang tersenyum senang karena dia bisa bertemu langsung dengan sang kaisar meskipun itu hanyalah sisa-sisa pikirannya. Tak suka dengan sikap kasar Gusangga, sang kaisar lantas melepaskan auranya yang begitu luar biasa. Namun sayangnya itu hanya berhasil menekan Yinmei. Melihat itu, Yiling hanya bisa tertawa senang menganggap bahwa tempat ini akan benar-benar menjadi kuburan Gusangga karena telah berani memprovokasi sang kaisar. Kesal dengan itu semua, setelah menggunakan kartu keberuntungan miliknya, Gusangga segera menggunakan salah satu tekniknya untuk menjerat sang kaisar sebelum akhirnya dia menyerang Yiling. Yiling yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memohon bantuan pada sang kaisar. Namun sayangnya sebelum sang kaisar sempat membantunya, Yiling langsung dimusnahkan oleh Gusangga dan hanya menyisakan talisman tempat di mana Pak Tua berada. Melihat pewarisnya dibunuh tepat di depan matanya, sang kaisar benar-benar marah sehingga setelah dia menghancurkan rantai yang mengekang dirinya, dia langsung berpindah ke belakang Gusangga untuk menghajarnya. Melihat itu, Yinmei segera bergerak untuk melindungi tuannya. Namun tentunya menyadari akan hal itu, setelah mendorong Yinmei ke samping, menggunakan tombaknya Gusangga mencoba menghentikan pukulan sang kaisar yang mana bentrokan dari serangan mereka benar-benar sangat luar biasa, meskipun dengan itu juga membuat Gusangga dan Yinmei terdorong mundur. Apakah kau mengerti sekarang? Di hadapan kekuatan absolut, semua tipuan tidak akan berguna, ucap sang kaisar yang sangat yakin usaha Gusangga hanya akan sia-sia. Seperti biasa, tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah guci kecil yang ternyata dari dalamnya keluar sebuah asap yang berhasil membuat sang kaisar terkejut karena ternyata Gusangga sedang menggunakan teknik Immortal Dovering Demon Art. Coba kita lihat seabsolut apakah kekuatanmu itu, ucap Gusangga dengan senyum indah di wajahnya. Singkat cerita, menganggap bahwa sikap Gusangga terlalu arogan, berniat menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka, sang kaisar segera menyiapkan tekniknya yang membuat salah satu tinjunya dipenuhi dengan aura yang berubah bentuk menjadi bentuk naga sebelum akhirnya dia mendekat untuk melepaskan pukulan naganya.
Akan tetapi baru setengah jalan tiba-tiba dia mendapatkan pukulan keras dari Gusangga yang telah menggunakan Dharma Body miliknya. Saking dahsyatnya serangannya bahkan sampai menghancurkan salah satu lengan sang kaisar. Benar-benar terpojok, sang kaisar pada akhirnya memanggil pria tua untuk meminta bantuannya. Melihat talisman mulai bergerak mendekati sang kaisar, Yin Mei berusaha menangkapnya, akan tetapi dia gagal. Namun meskipun dia gagal, talisman tersebut tidak bisa mencapai sang kaisar karena di tengah jalan tiba-tiba dia ditangkap oleh Gusangga yang telah menggunakan kekuatan dimensinya. "Bocah, berikan kalung itu padaku," teriak sang kaisar yang langsung dijawab, "Jangan mimpi." Menggunakan seluruh kemampuannya, sang kaisar yang sangat marah sekali lagi menyerang sehingga Gusangga juga menyerang balik menggunakan tombaknya yang mana bentrokan kekuatan di antara mereka sampai bisa menggetarkan seluruh ruangan. Kali ini Gusangga benar-benar bisa menandingi sang kaisar. Dia bahkan sekali lagi menjeratnya menggunakan rantai-rantai yang tercipta dari kekuatan demonik miliknya. Singkat cerita, pada akhirnya daripada memusnahkan sang kaisar, Gusangga lebih memilih menyerapnya ke dalam guci yang telah dia siapkan. Adapun sang kaisar, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dia hanya bisa pasrah menerimanya. "Tenang saja, kau takkan kesepian di dalam sana," ucap Gusangga setelah menyerapnya. Berhasil menyelesaikan misi yang diberikan, notifikasi sistem mulai bergema. Namun satu hal yang pasti, poin keseluruhan terutama dari membunuh putra keberuntungan Yiling, Gusangga berhasil mendapatkan 8.000 poin keberuntungan dan 40.000 poin takdir. Mencoba membuka kotak harta karun surgawi, dia berhasil mendapatkan Immortal Light of Reincarnation yang mengandung kebenaran yang mendalam mengenai reinkarnasi dan memiliki kekuatan waktu serta memiliki esensi dari jalur waktu. Melihat seberapa luar biasanya itu, tanpa berbasa-basi lagi Gusangga langsung menggunakannya. Bagus, Immortal Light of Reincarnation adalah salah satu supreme power yang menggerakkan dunia ini dan berada di level yang sama dengan Void Esensi. Dengan kekuatan seperti ini akan semakin mudah bagiku untuk menghadapi kultivator lainnya, ucap Gusangga dalam pikirannya. Setelah itu tiba-tiba Gusangga mengeluarkan sebuah pil yang ternyata itu adalah penawar racun demonik, sehingga jika Yin Mei memakan pil tersebut dia akan terbebas dari belenggu Gusangga. Namun karena perasaan Yin Mei benar-benar sudah terikat dengan Gusangga, dia hanya menjawab bahwa meskipun tanpa racun demonik dia akan tetap selalu mengikuti dirinya. Senang mendengar itu, Gusangga segera memberikan pil tersebut pada Yin Mei sebelum akhirnya mereka berdua masuk ke dalam untuk melihat semua peninggalan kaisar kuno surgawi. Dapat terlihat di dalam ada banyak sekali harta karun peninggalan sang kaisar yang bahkan membuat mata Yin Mei berbinar melihatnya. Setelah membebaskan Yin Mei untuk bisa mengambil apapun yang dia inginkan, Gusangga terus maju sampai dia tiba di depan sebuah benda yang ternyata pusat pengendali dari tempat tersebut dan kemungkinan besar juga itu bisa mengendalikan seluruh daratan kuno. Gusangga segera menyentuhnya yang membuatnya tahu apa saja peninggalan dari sang kaisar, termasuk 5 boneka yang sepertinya telah disiapkan untuk Yiling. Selain itu ada juga warisan yang mencatat sejarah tentang kaisar kuno surgawi yang menanamkan tanda budak pada semua anggota klan immortal di benua kuno ini. Setelah memindahkan semua harta kecuali barang yang dipilih oleh Yin Mei ke dunia buatannya, Gusangga segera mengajak Yin Mei pergi. Sebelum bertemu dengan yang lainnya, tak lupa Gusangga membahas tentang rencana selanjutnya yang mana intinya
Selain masalah warisan yang sudah ada di tangannya, untuk tetap mempertahankan Yiling sebagai pewaris demonic power, Gusangga berkata bahwa setelah keluar, mereka akan mengatakan pada semua orang bahwa Yiling telah berhasil melarikan diri meskipun dia terluka parah setelah bertarung dengannya. Agar alibi mereka lebih meyakinkan, tak lupa Gusangga mengubah penampilan wajahnya yang segar menjadi pucat, seolah-olah dia benar-benar terluka parah. Sekarang waktunya bagi kita untuk menyebarkan kebenarannya, ucap Gusangga sebelum akhirnya mereka benar-benar pergi untuk menemui semua orang. Sementara itu di tempat lain, karena sebelumnya para bawahan Gusangga tidak menyebutkan secara pasti tentang keberadaan Yiling, mau tak mau semua orang berusaha mencarinya dengan pergi menuju ke makam-makam kuno. Namun sayangnya ketika mereka melakukannya, semuanya sudah terlambat karena para mayat sudah diambil semua. Sadar bahwa sudah lama Gusangga tidak bersama mereka, mereka mulai membicarakannya. Apalagi Gusangga adalah orang yang seharusnya memimpin operasi tersebut. Mungkin saja demi keselamatan kita semua, saudara Gusangga pergi sendirian. Mungkin saja dia sudah bertemu dengan Yiling, ucap Siling yang membuat Yilang Tian sedikit meledeknya, mengira bahwa dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Gusangga. Namun tentunya Siling segera menyangkalnya karena dia berpikir jika terlalu dekat dengan Gusangga, resikonya terlalu besar karena bisa-bisa Yu Mingkong yang overprotective akan membunuhnya. Sedang serius membicarakan itu, tiba-tiba seseorang datang dan langsung melaporkan berita tentang Gusangga yang telah bertarung dengan Yiling dan terluka. Mendengar itu, pastinya semua orang hanya bisa terkejut, terutama Siling yang segera bertanya apakah Gusangga baik-baik saja. Setelah sedikit tenang, si pembawa pesan mulai mengatakan semua informasi yang dia ketahui, yang mana intinya, meski terluka, Gusangga baik-baik saja. Selain itu, Yinmei juga telah berhasil diselamatkan. Namun sayangnya, meskipun terluka parah, Yiling berhasil melarikan diri dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Lagi-lagi rasa kagum mereka pada Gusangga semakin bertambah, khususnya para wanita. Dan setelah itu dipimpin oleh Yilang Tian, mereka memutuskan untuk pergi menemui Gusangga untuk bertanya tentang kejadian sebenarnya. Seperti biasa, orang-orang dari benua kuno secara diam-diam terus mengawasi pergerakan semua orang. Melihat situasi yang sedang terjadi di mana semua orang sedang sibuk mencari dan membunuh pewaris demonic power, seorang wanita yang berasal dari klan bersayap yaitu Yujing menganggap bahwa ini kesempatan yang bagus bagi mereka untuk membunuh Gusangga. Dia yang berniat untuk tidak hanya membunuh Gusangga segera dihentikan oleh rekannya, karena jika secara brutal membunuh para kultivator dari alam atas, itu hanya akan menyebabkan kemarahan dari para petinggi, berbeda jika mereka hanya membunuh Gusangga. Jika Gusangga tak muncul juga, aku akan pergi mencarinya. Di samping itu, bukankah dia sedang terluka? Mana mungkin kita akan melewatkan kesempatan seperti ini, ucap Yujing yang pastinya disetujui oleh sebagian besar orang kecuali kakak Himing yaitu Hian Yu yang tak ingin ikut karena dia berniat menjadikan Yujing dan yang lainnya sebagai kelinci percobaan untuk mengetahui keadaan Gusangga yang sebenarnya. Maka dari itu, tanpa berbasa-basi lagi dipimpin oleh Yujing, mereka mulai bergerak. Singkat cerita, pada akhirnya Yilang Tian dan yang lainnya bisa berkumpul kembali dengan Gusangga. Dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gusangga mulai bertingkah seolah-olah mengalami luka yang sangat parah, namun dia berusaha menahannya. Maaf telah membuat kalian semua khawatir. Tenang saja, lukaku tidak parah. Sebentar lagi pasti akan sembuh, ucap Gusangga seolah-olah dia berusaha menahan rasa sakitnya yang benar-benar berhasil menipu semua orang.
Melihat kondisi Gusangga, Yilang Tian yang awalnya ingin menanyakan tentang detail pertarungannya akhirnya mengurungkan niatnya. Namun Gusangga bersikeras bahwa dia baik-baik saja sehingga pada akhirnya dibantu oleh Yin Mei yang aktingnya juga tak kalah dengan tuannya. Mereka berdua memulai pertunjukannya. Dengan air mata buayanya, Yin Mei hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena begitu saja percaya dengan Yiling yang pada akhirnya melukai Gusangga. Mendengar itu, Gusangga berusaha menenangkannya dengan alasan bahwa di hadapan pewaris demonic power, dia akan melakukan hal yang sama pada semua orang. Menyaksikan drama yang disajikan oleh keduanya, semua orang benar-benar terhanyut dalam ceritanya sampai pada akhirnya tak tega membiarkan Gusangga terus memaksakan dirinya. Semua orang akhirnya pergi untuk membiarkan Gusangga beristirahat dan menyembuhkan lukanya. Apalagi selain Yiling, masih ada orang-orang dari klan kuno daratan ini yang setiap saat bisa muncul dan menyerang. Begitu mereka semua pergi, Yin Mei hanya bisa tersenyum senang karena semua orang benar-benar menari di telapak tangan masternya. Adapun Gusangga, dia hanya bisa menganggap bahwa mereka semua hanyalah sekumpulan orang bodoh. Langkah selanjutnya adalah menyerang beberapa klan immortal yang ada di sini, ucap Gusangga. Keesokan harinya, begitu menerima kabar bahwa tunangannya terluka, Yu Mingkong benar-benar sangat terkejut. Meskipun dia sendiri juga tidak percaya orang seperti Gusangga akan terluka hanya karena menghadapi Yiling. Akan tetapi yang benar-benar membuat Yu Mingkong kesal karena di berita tersebut dikatakan bahwa Gusangga telah menyelamatkan Yin Mei, sehingga dia sangat yakin bahwa bau wanita yang ada di tubuh Gusangga berasal darinya. Sementara itu, Xian Er yang juga menerima kabar tersebut benar-benar hanya bisa bimbang karena dia sendiri bingung harus pergi menjenguknya atau tidak. Meskipun tak setajam Yu Mingkong, Xian Er sedikit meragukan tentang kakaknya yang terluka. Apalagi dengan sifat dan kemampuannya, seharusnya tak mungkin dia membiarkan pewaris dari demonic art kabur. Aku tidak khawatir dengannya, aku hanya takut kalau dia mati karena aku ingin membalas dendam, ucap Xian Er bertingkah seolah-olah dia tidak peduli pada kakaknya. Namun pada akhirnya dia tetap pergi menjenguknya. Bahkan dia sampai repot-repot mencari tanaman obat dengan alasan karena sebelumnya kakaknya pernah menyelamatkan dirinya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.